Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita semua akan belajar bagaimana cara menampilkan detail ID, detail data berdasarkan ID di Next.js menggunakan Prisma. Oke, langsung saja teman-teman masuk di artikel yang kelima di sini ya, menampilkan detail data. Oke, di sini kita disuruh membuat sebuah folder baru yang bernama array ID seperti ini. Ini yang menandakan bahwa routingnya bersifat dinamis ya, parameternya adalah ID, kurang lebih seperti ini. Di dalam folder src app API post. Nah, di dalam folder ID ini nanti, array ID ini nanti kita buat file baru dengan nama row.js. Jadi gini ya, teman-teman masuk, kita close semua dulu. Src app API post. Nah, di dalam folder post ini teman-teman buat folder baru dengan nama array ID seperti ini. Oke. Kemudian di dalamnya kita buat file baru dengan nama row.js seperti ini. Oke, jadi folder ini mengindikasikan bahwa routingnya bersifat dinamis ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita suruh masukkan kode seperti ini, nanti saya jelaskan. Kita copy saja di sini ya. Kita paste. Oke, kita save. Seperti sebelumnya di sini ya, karena kita menggunakan helper yang Prisma Client, maka di sini kita tinggal panggil saja, nggak perlu menulis kodenya secara berulang-ulang. Nah, di sini kita import dulu NextResponse, kemudian Prisma Client, kemudian di sini kita buat metode baru dengan nama get ya, yang mana di dalamnya ada dua parameter yaitu request dan params. Nah, params nanti ini akan kita gunakan untuk mengambil nilai ID yang ada di dalam parameter browser ya. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat kita buat variabel yang bernama ID yang isinya adalah diambil dari params.id. Nah, kita di sini ubah ke integer untuk nilainya. Kemudian setelah data ID berhasil didapatkan dari URL browser, maka kita akan mencari data menggunakan Prisma Client ya. Di sini kita buat variabel baru dengan nama post. Kemudian isinya adalah Prisma, kemudian nama modelnya post. Kemudian di sini kita menggunakan metode find unique dari Prisma Client ya, di mana di dalamnya kita berikan parameter where, yaitu adalah ID ini. Oke. Di bawahnya kita membuat sebuah kondisi ya, jika post tidak ditemukan, maka kita akan melakukan return menggunakan NextResponse ya. Suksesnya tetap true, kemudian message-nya detail data post tidak ditemukan. Di sini kita berikan data null dan statusnya status kodenya 404. Oke. Tapi jika data ditemukan, maka kita akan return suksesnya true, message-nya detail data post, dan datanya adalah post yang kita cari berdasarkan ID di sini. Oke. Dan statusnya adalah 200 atau oke. Kurang lebih seperti itu, kita simpan ya. Teman-teman buka di Postman di sini, di tab baru. Teman-teman juga bisa baca di sini untuk uji cobanya ya. Di langkah kedua, di sini kita akan menggunakan URL seperti ini karena di dalam database kita hanya memiliki ID yang satu seperti ini. Nanti kalau teman ID-nya banyak ya tinggal disesuaikan aja. Ini saya contohkan ya, seperti ini. Metodenya tetap get, kemudian kita send seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, menampilkan detail data post berdasarkan ID 1. Nah, misalkan ID-nya kita kasih 100 seperti ini, karena di database tidak ada, harusnya di sini akan menampilkan respon JSON-nya kosong atau 404 ya. Saya contohkan. Nah, seperti ini, datanya null, detail data post tidak ditemukan. Kurang lebih seperti itu untuk menampilkan detail data di Next.js menggunakan Prisma. Oke, di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara melakukan proses update data ke dalam database menggunakan Next.js dan Prisma. Terima kasih.